Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Posalgo. Kali ini kita akan membahas tentang array. Saya akan membuat sebuah video array dan vektor the series. Jadi ini adalah part satunya. Ini kita akan membahas tentang array di bahasa pemrograman Java. Kita akan melihat beberapa kasus array seperti ini. Jadi kalau di Java itu array digunakan untuk menyimpan beberapa data, beberapa variabel yang tipe datanya sama. Jadi kita bisa menyimpan beberapa variabel yang tipe datanya sama. Jadi misalnya array pertama kita punya data seperti ini 3, 24, 7, 9, 8, 215, 2, dan 212. Jadi ini adalah data dengan tipe data yang sama. Jadi untuk membuat array kita juga butuh sebuah intuisi, butuh kejelian bagaimana cara memilih tipe data yang tepat untuk array yang akan kita buat. Seperti pada array 1 ini ARR1. Jadi nanti nama variabel arraynya adalah ARR1. Ya, tipe datanya karena di dalamnya semua bilangan bulat, maka nanti kita pilih tipe untuk array 1 ini adalah integer. Kemudian untuk AR2, karena di dalamnya ada bilangan-bilangan pecahan, maka nanti di dalam kita akan memilih tipe variabelnya, tipe data untuk variabel arraynya adalah tipe data double. Kalau dia terdiri dari gabungan antara bilangan pecahan dan bilangan bulat, maka yang kita pilih adalah yang cakupannya lebih luas, yaitu double. Jadi di sini ada bilangan bulat dan bilangan double, maka kita pilih tipenya nanti double. Kemudian ada array 3. Array 3 ini nama-nama buah. Ada mangga, pisang, jambu, jeruk, pepaya, durian, rambutan. Jadi nanti ini kita akan pilih tipe untuk menyimpan kata ini. Jadi nanti tipe data yang kita pilih untuk arraynya adalah tipe data string. Jadi string array, untuk array 3 ini kita pilih string. Kemudian untuk array 4, di sini array 4 terdiri dari pasangan bilangan, ya, pasangan angka maksud saya. Ada angka 2,5, 7,8. Ini bukan bilangan desimal. 9,3, 12,17. Jadi ini bukan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Ini adalah pasangan bilangan seperti pada titik, koordinat titik ya. Pasangan bilangan X dan Y. X-nya, jadi kalau seperti ini X-nya 2, kemudian Y-nya 5. Kemudian ini X-nya 7 dan Y-nya adalah 8. Jadi kita juga bisa menyimpan data seperti ini ke dalam array. Kalau seperti ini maka tipe arraynya nanti adalah objek ya. Objek titik atau poin. Kemudian kalau tidak ada kelas untuk bisa menyimpan ini, kita bisa bikin kelas sendiri. Kemudian untuk array yang kelima AR5, di sini kita menyimpan dalam satu sel array ini. Jadi ini satu sel namanya, ini juga satu sel, ini satu sel. Satu sel array ini kita akan menyimpan data. Ada 3 data yang disimpan dalam satu sel array, yaitu Iwan, 25, dan rambutan. Ini mungkin umur 25. Kemudian juga 17 umur. Jadi ada nama, umur, dan alamat. Jadi ini semacam objek juga yang punya 3 field, nama, umur, dan alamat. Jadi kita bisa menyimpan juga objek dalam array. Kemudian bagian pentingnya juga, jadi array bisa dideklarasikan tanpa diinisialisasi. Tetapi ketika sudah diinisialisasi maka ukurannya tidak dapat berubah. Jadi ini adalah bagian penting dari sebuah array di Java. Untuk bahasa pemrograman lain mungkin perilaku arraynya berbeda. Tapi kalau di Java, jadi arraynya itu bisa dibuat tanpa langsung diinisialisasi. Kemudian setelah dia diinisialisasi, maka ukurannya sudah tidak bisa berubah. Maksudnya tidak bisa ditambahkan lagi satu sel. Jadi ketika seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya 8 sel dalam array ini. Kalau dia sudah diinisialisasi, maka nanti ukurannya tetap 8 terus. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Tidak bisa dilakukan kita tidak bisa melakukan remove dan add ya. Kemudian bagaimana jika kita mau membuat array yang seperti itu, yang bisa di remove dan di add? Jadi itu di Java juga disediakan. Solusi lainnya adalah menggunakan vektor dan array list. Insya Allah akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, selanjutnya ada yang bagian paling penting juga. Selain tadi itu yang dia dapat dideklarasikan tanpa harus diinisialisasi. Kemudian juga dia setelah diinisialisasi size-nya tidak berubah. Bagian terpentingnya juga adalah
di dalam Java, mirip seperti C++ dan C sebagai bahasa pendahulu dari Java. Indeks dari array itu dimulai dari 0. Kemudian berikutnya 1, 2, 3. Jadi indeks dari array itu dimulai dari 0. Kemudian dan seterusnya. Jadi dia mulainya dari 0. Jadi array di Java itu seperti di Pertamina, dia mulai dari 0. Kemudian sampai angka n-1. Misalnya size-nya n. Jadi kalau size-nya n, jika size-nya sama dengan n, maka nanti indeksnya itu akan dimulai dari indeksnya akan dimulai dari 0 sampai n-1. Jadi ini di Java. Jadi kalau misalnya tadi size-nya adalah 8, ini size-nya 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka indeksnya nanti akan dimulai dari 0 sampai 7. Jadi 8 kurang 1, 7 ya. Jadi itu cara untuk indeksnya. Oke, kita langsung saja ke NetBeans. Kita buka NetBeans ya. Ini kita buat project baru dulu. File, new project. Pilih kategorinya Java. Kemudian projectnya Java Application. Next. Ya, nama projectnya kita beri nama array dan vector. Apakah dia boleh pakai tanda dan array dan vektor? Kemudian ini tidak usah diberikan main classnya, tidak usah. Hilangkan checklistnya di sini. Kemudian finish. Oke, boleh ya, boleh pakai tanda dan seperti ini. Kemudian di dalam sini kita buat package dulu. Biasakan buat package, klik kanan, new package. Misalnya package-nya kita beri nama Fosalgo. Finish. Oke. Kemudian di dalamnya kita buat kelas. Jadi kita buat kelas. Klik kanan, kelas, new Java class. Jadi klik kanannya di package-nya ini yang baru kita buat tadi. Klik kanan, new Java class. Kita beri nama latihan array 001. Dan array vektor 001. Oke, untuk yang tidak terbiasa dengan istilah array, sebenarnya ini sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari array itu adalah larik ya. Jadi kita bisa gunakan istilah larik juga sebenarnya. Untuk yang tidak terbiasa dengan istilah array. Kemudian finish. Kita hapus dulu komentarnya. Dia tersisa seperti ini. Oke, ini adalah kelas kita. Kemudian kita buat sebuah method main. Shortcutnya pakai PSCM. Kemudian tekan tombol tab di keyboard. Jadi seperti ini. Atau kalau kalian tidak kerja pakai NetBeans, bisa diketikkan manual ya. Public, static, void, main, string, guys. Oke, kemudian di sini kita latihan yang pertama dulu. Kita buat array integer untuk menyimpan 3, 24, 7, 9 dan seterusnya ya. Jadi kita lakukan dengan cara pertama dulu. Jadi cara pertama kita bikin array integer. Jadi cara bikinnya adalah seperti ini, integer kemudian buka kurung siku seperti ini. Jadi ini menyatakan dimensinya ya. Jadi kalau dimensinya seperti ini, berarti kalau dia satu pasang kurung sikunya berarti dia dimensinya 1 atau matranya 1. Nanti di part-part berikutnya insya Allah akan saya bahas juga tentang bagaimana jika dimensinya lebih dari 1. Untuk video kali ini saya akan bahas tentang dimensi 1 dulu. Jadi integer, kemudian nama arraynya adalah arr1. Ini nama variabel kita arr1. Kemudian sama dengan ini cara pertama. Cara pertama kita definisikan dengan size-nya. Berapa size-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 size-nya. Jadi kita buat seperti ini. Atau ini cara pertama tadi ya. Jadi kita bisa definisikan array seperti ini.
integer ARR1 sama dengan titik koma. Ini selesai. Jadi ini kita deklarasikan arraynya tanpa melakukan inisialisasi. Selanjutnya kalau kita mau inisialisasi bisa dilakukan seperti ini. Jadi setelah dia dideklarasikan, kita buat aturan, buat size-nya. ARR1 sama dengan inisialisasinya pakai new ya, new, kemudian tipe datanya integer, kemudian kurung siku, buka, titik koma. Jadi dia mirip seperti ini, mirip seperti pada saat kita tuliskan tipenya. Tapi di sini harus kita isikan size-nya ya. Kita isikan size-nya, misalnya size-nya tadi 8 ya. Oke, ini selesai. Kemudian cara memberikan nilainya, cara memasukkan nilainya. Ini kita memasukkan angka 3, 24, 7, 9, 8, 215. Cara memasukkan nilainya dengan cara seperti ini. ARR1 ya, kita sebutkan indeksnya. Jadi ARR1 pada indeks ke 0 ini, pada indeks ke 0 ini dia nilainya 3 ya. Pada indeks ke 0 nilainya 3. Berarti kita tulis seperti ini. ARR0, ARR1 nama variabelnya, nama variabel arraynya ARR1. Kemudian pada indeks ke 0 dia nilainya sampai dengan 3. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada indeks 1, pada indeks pertama 0 nilai sama dengan 3, indeks 1 nilainya 24, pada indeks ke 1 nilainya 24. Saya copy saja ini, copy paste. Pada indeks 1 nilainya adalah 24, kemudian pada indeks ke 2 nilainya adalah 7, kemudian pada indeks ke 3 nilainya 9, pada indeks ke 3 nilainya 9, pada indeks ke 3 9, kemudian pada indeks ke 4 8, kemudian pada indeks ke-5 dia nilainya 215, kemudian pada indeks ke 4, pada indeks ke 6 nilainya 2, nilainya 2, pada indeks ke 7 2512, indeks ke-7 nilainya adalah 512. Oke. Selesai. Jadi ini cara untuk menginisialisasi dan memberikan nilai awalnya. Kemudian kalau kita mau cetak isinya bisa pakai sistem outprint ya, pakai for. Kemudian kita lakukan iterasi untuk indeksnya, integer i sama dengan 0, jadi indeksnya dari 0, kemudian sampai ke i nya ini, dan selama i nya ini syaratnya, selama i lebih kecil dari ARR1.len, kemudian titik koma i plus plus untuk incrementnya. Kemudian kalau mau dicetak kita bisa gunakan perintah system out print shout, shortcutnya shout ya, kemudian tekan tab di keyboard seperti ini, kemudian tulis nama arraynya, nama variabel arraynya, kemudian indeksnya. Jadi indeksnya nanti dia bergerak berdasarkan looping for-nya, jadi kita gunakan indeks iteratornya ya, kita gunakan i di sini, masukkan i di sini, kemudian run file. Oke, dia akan cetak output dari arraynya 3, 24, 7, 9, 8 ini dan seterusnya. Jadi kalau di sini kita gunakan a, variabel iteratornya a, berarti di sini ganti juga a, di sini juga pakai a, di sini juga pakai a. Coba run. Ya, ini dia hasilnya. 3, 24, 7, 9, 8, 215, 2, 5, 12. 5. Ya, oke. Kemudian kalau iteratornya di
misalnya huruf lain, misalnya X, ya ganti juga jadi X ya. Jadi kita harus sedikit fleksibel di sini, tidak usah kaku, jangan harus I terus, tidak selamanya pakai I atau A terus, bisa dengan huruf lain. Oke, sama hasilnya ya. Kemudian ini apa ini? Array 1.len. Ini array 1.len ini sebenarnya supaya dia perintahnya sedikit dinamis dan fleksibel juga. Jika seandainya tadi saya gunakan di sini ada ARR 7, ARR 1 pada indeks ke-8, misalnya size-nya tadi 8 ya, sama dengan 6 ya, dan di sini tadi saya buatkan size-nya 9. Di size-nya saya rubah jadi 9, dan di sini saya rubah jadi 6 ya. Jadi berapa ya, ada array 1 pada indeks ke-8 sama dengan 6. Kalau ini saya run, dia akan tetap mencetak nilai yang terakhir ya. Ini berbeda kalau Anda hard coding di sini dengan angka tertentu. Misalnya saya isikan di sini 9 begini, maka nanti ketika saya tambahkan di sini ARR 9 Pak, misalnya sama dengan ARR 1 pada posisi 9 ya, sama dengan 72 misalnya. Ini tidak saya rubah dasarnya, maka dia akan error ini, tapi errornya lain. Saya rubah dulu jadi 10. Jadi size nya 10, indeksnya dari 0 sampai 9. Jadi ini indeks terakhirnya ini sama dengan panjangnya ini kurang 1. Ini tadi rumus yang indeks sama dengan 0 sampai n kurang 1 ya. Oke, coba saya print. Nah, makanya dia cetak hanya sampai ke 6 saja. Jadi sedikit merepotkan kalau kita harus selalu merubah nilai di sini ya, nilai angkanya. Jadi makanya di sini digunakan ARR1 len. Oke, save, kemudian run. Oke, ini adalah cara pertama. Cara pertama adalah dengan menuliskannya seperti ini, mengakses indeksnya. Kemudian kalau kita mau kalikan misalnya juga bisa sebenarnya. Ini cara untuk mengakses indeksnya ya. Kalau misalnya kita mau buat variabel baru, misalnya integer ASD sama dengan ya, misalnya kita mau kalikan ini elemen array 1 dengan dikali itu pakai bintang ya. Array 1 dengan array ke-8. Kita bisa mengaksesnya dengan cara seperti ini, array 1 dikali dengan array 8. Kemudian kalau mau tampilkan hasilnya bisa source, kemudian tuliskan di sini ASD tanpa tanda petik. Jadi kalau dia ada tanda petiknya tertulis ASD, tapi kalau tidak ada berarti nilainya. Coba run. Hasilnya adalah 144. Supaya ada sedikit menanda, tuliskan di sini pakai tanda petik ASD titik 2 spasi petik tanda tambah. Jadi nanti muncul tulisan ASD titik 2 spasi kemudian angka dari ASD ini berapa. Apa itu ASD? ASD adalah hasil perkalian dari array pada indeks ke-1 dan array pada indeks ke-8. Array pada indeks ke-1 adalah 24, array pada indeks ke-8 adalah 6, berarti 24 dikali dengan 6. Jawabannya adalah 144. Oke, kalau mau dirubah juga nilainya, jadi kita mau misalnya rubah nilainya, array misalnya mau kita rubah array ke-9, array 1 pada indeks ke-9, mau kita rubah nilainya. Tadi awalnya dia 72 ya, kalau kita mau rubah jadi 1 berarti langsung sama dengan 1 ini. Kalau kita mau ganti jadi 12 seperti ini. Jadi dia pada saat kita print lagi, kita copy 3 baris perintah untuk mencetak ini, kita copy, letakkan di bawahnya, kemudian kita run, maka nanti angka terakhirnya adalah 12 ya, sudah berubah. Tadi sebelumnya adalah 72, sekarang dia berubah menjadi 12. Oke, ini untuk cara pertama. Untuk cara kedua akan saya lanjutkan pada video part 2 insyaallah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.